Halo bosnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita ada di A4 Auto News, yang mana kali ini bakal kita informasikan ke kalian salah satu news atau informasi terbaru mengenai salah satu mobil. Yang ini adalah mobil yang merupakan jagoan di Rally Dakar, juga menjadi salah satu yang sering juara juga dengan pembalap Arabnya itu, kalau nggak salah Nasser Al-Attiyah. Dan kalian mungkin kalau pecinta Rally Dakar pasti udah tahu bahwa ini adalah Toyota Hilux. Dan Toyota Hilux adalah salah satu mobil di-cab atau double cabin yang super duper reliable untuk beberapa kebutuhan. Mobil ini, selain nama besar yang diperoleh dari mobil ini menjuarai Dakar dengan pembalap Arabnya, itu salah satu yang paling menarik juga di mobil ini adalah bahwa mobil ini menjadi salah satu yang banyak, bukan menjadi juara ya, tapi banyak dipakai di medan tambang dengan brand Toyota yang sudah terkenal dan sudah sangat mendunia. Dan Toyota Hilux ini juga adalah nama dari salah satu merek mobil Toyota yang dikenal hampir di seluruh dunia juga. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah bahwa di tahun 2023 akan ada mobil atau varian terbaru daripada Toyota Hilux, yang mobil ini sengaja diproduksi untuk menyaingi atau melawan dominasi daripada si Ford Ranger yang Raptor. Dimana Ford Ranger yang Raptor itu adalah mobil pickup double cabin juga, diesel yang memiliki tenaga yang juga nggak dipandang remeh atau juga super duper buas. Nah, si Toyota Hilux ini juga sama. Nah, di varian standar yang ada saat ini di hampir seluruh wilayah di dunia, Toyota Hilux itu untuk edisi terbaru disebutnya sebagai Toyota Hilux GR Sport. Jadi ada embel-embel GR-nya. Nah, dulu kan TRD, sekarang berganti jadi GR. GR itu Gazoo Racing atau racing development atau development khusus untuk mobil-mobil yang didesain sebagai mobil balap. Biasanya di setiap merek termasuk Toyota itu pakai GR gitu. Nah, si Toyota Hilux GR Sport ini itu mengusung mesin dengan cc yang lebih besar, yaitu 2800 cc, kurang lebih sama seperti yang ada di Fortuner, tapi ini tenaganya itu di 220 PS dengan torsi 550 Nm. 550 Nm. Seingat saya itu lebih besar dari yang Fortuner 2,8 punya atau Fortuner 2800 cc punya. Seingat saya seperti itu, koreksi kalau misalkan saya keliru dalam hal ini. Dan harusnya mobil ini akan menjadi raja daripada mobil-mobil double cabin dengan ukuran yang paling kecil itu. Nah, kan kalau misalkan di Toyota tuh di atasnya Hilux ada Tacoma, ada Tundra dan lain-lain yang juga double cabin tapi dimensinya lebih besar. 2800 cc dengan 221 PS dengan torsi 550 Nm. Tentu ini akan sangat menarik. Tapi sebenarnya heran juga ya, karena kan biasanya mobil dengan penambahan cc kalau bertambah segitu menurut saya wajar lah ya. Andai kan tetap di 2500 cc tapi tenaga dan torsi yang dihasilkan sebesar itu, waduh, harusnya mobilnya jadi lebih hemat dengan rasio kompresi yang lebih garang, otomatis menghasilkan tenaga yang lebih besar pula. Nah, selain ubahan pada mesinnya yang membuat mobil ini menjadi lebih raksasa lagi, salah satu yang berubah pula adalah di antara banyak perubahan sebenarnya, bukan perubahan ya, banyak penambahan. Nah, salah satu adalah jarak di antara kedua rodanya. Jadi kalau Hilux yang standar kan agak ngepot sih sebenarnya, hampir sejajar dengan fendernya. Tapi ini dibikin lebih lebar lagi sehingga mobil ini akan lebih stabil pada saat dipakai untuk bermanuver. Jadi dia akan tetap kokoh dengan kaki yang posisinya agak lebar kiri dan kanan itu. Nah, itu yang membuat mobil ini juga kelihatan keren. Kalau kita lihat dari basis bodinya, diambil dari basis bodi Hilux atau Hilux yang ada sekarang, tapi ditambahin over fender, sehingga memang dengan penambahan over fender itu masuk akal kalau dibuat over fender yang lebih lebar dengan dimensi bodi, dengan tapakan ban yang lebih lebar juga. Kalau kita tahu bahwa bawaan bodi Hilux itu sebenarnya sudah ada fender yang bawaannya menyatu sama bodi, bukan tambahan, bukan add-on gitu. Nah, ini dipasangin lagi tambahan kayak gitu. Jadi membuat mobil jadi kelihatan lebih lebar, lebih kokoh dan lebih
kekar kalau misalkan kita lihat. Nah, dari sisi depan juga mobil ini kelihatan sangat menarik dengan grill yang super besar yang memungkinkan untuk pendinginan yang secara maksimal masuk ke dalam mesin mobil ini, sehingga mobil ini memiliki performa yang tetap terjaga even pemakaiannya di waktu yang cukup lama atau jarak yang cukup jauh. Nah, dengan seperti itu membuat pendinginan atau coolant atau pendinginan pada bagian mesin menjadi lebih maksimal lagi intinya. Nah, selain itu mobil ini juga pakai turbocharger. Waduh, turbocharger, turbo supercharger kalau salah apa sih istilahnya. Ini tentunya itu yang membuat performa mobil ini menjadi lebih badak juga. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan kamera depan. Biasanya mobil dengan kamera depan pastinya mendukung atau support buat kamera 360 atau kamera 360 ya. Pasti mobil ini punya fitur kamera 360 yang membuat mobilnya jadi lebih asik lagi untuk dipakai even misalkan kita lagi off-road atau main di bebatuan, biar mobilnya nggak mentok di pohon atau di batu yang ukurannya cukup besar, ya kita gunakan fitur kamera 360 itu akan sangat amat membantu. Nah, selanjutnya tambahan lagi di bagian pengeremannya. Nah, di bagian pengereman mobil ini itu menggunakan cakram untuk keempat rodanya dengan kaliper yang dibuat warna merah dengan kaliper GR kayak gitu yang menjepit piringan cakram itu. Nah, otomatis dengan kaliper yang super besar dan warna merah kayak gitu, merah biasanya dianggap sebagai yang paling durable atau durability-nya paling tahan gitu. Nah, itu yang membuat mobil ini jadi harusnya performanya jadi lebih maksimal juga untuk menyetop mobil ini pada saat diakselerasi dengan tenaga yang buas itu untuk berhenti dengan maksimal, dan otomatis dengan pengereman cakram di keempat titik rodanya membuat pengeremannya jadi lebih maksimal lagi untuk mereduce atau membuang panas di sisi cakramnya itu yang menarik juga. Nah, selanjutnya untuk bagian interiornya masih kurang lebih sama tampilan dashboardnya dengan Toyota Hilux yang ada. Mobil ini lengkapi dengan penggerak 4x4 pastinya, lalu kemudian menggunakan transmisi otomatis, dan mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shifter, cruise control juga sepertinya ada di mobil ini. Tapi yang jelas pedal shifter yang ada di mobil double cabin itu adalah fitur yang sangat amat menarik dan tentunya akan menggugah selera kita untuk terus menggunakan mobil ini. Nah, dengan pedal shifter mobil ini pastinya akan enak untuk dipakai off-road sambil merayap di jalanan yang sulit kayak gitu, karena kita bisa merasakan mode manual daripada mobil dengan transmisi otomatis. Itu super menarik menurut saya. Dan dengan cruise control, misalkan mobil ini lengkapi cruise control juga akan membuat kita jadi lebih nyaman pada saat kita berada di dalam kota, merayap di tol lagi capek, ya udah nggak perlu nginjek gas. Apalagi kalau misalkan adaptif, wah itu super komplit lah intinya untuk si Toyota Hilux ini. Nah, overall dari sisi tampilan menurut saya ini adalah Hilux super ganteng. Sebenarnya ada Hilux Rocco kalau nggak salah, yang di luaran sana nggak ada di Indonesia, yang juga selama ini menjadi salah satu varian Hilux yang saya suka. Dan setelah itu lalu kemudian muncul si Toyota Hilux GR Sport ini. Nah, sekarang pertanyaannya, harganya gimana? Pastinya harganya lebih mahal daripada si Toyota Hilux yang ada sekarang. Pastinya lebih mahal, apalagi kalau misalkan kita bayangin kondisinya kayak gitu ya, dengan rem cakram di semua titiknya, lalu kemudian dengan fitur kamera 360, pedal shifter, mesin 2800 1 GD dengan tenaga 221 PS dengan torsi 550 Nm, dan beberapa kelebihan-kelebihan lainnya. Pasti harga mobil ini mahal. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah mobil ini ada di Indonesia? Itu yang kita masih tunggu, apakah benar-benar akan masuk ke Indonesia. Karena Hilux yang versi Rocco aja sebenarnya adalah itu varian Hilux yang paling keren yang menurut kita selama ini pernah kita lihat, dan itu nggak masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan yang versi GR ini nantinya akan benar-benar masuk ke Indonesia. Dan informasinya saat ini untuk Hilux versi GR Sport ini baru akan di launching di Australia. Secara geografi ya, secara jarak benua ya, Australia nggak begitu jauh dengan Indonesia. Tapi biasanya kalau misalkan akan masuk ke Indonesia biasanya melalui Thailand dulu atau negara-negara di Asia Tenggara. Tapi kita tunggu apakah akan masuk ke Indonesia. Well, itu news yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada 4 Auto News berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.